Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, pusatkan hati. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Yakin kau
yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Oh, terima kasih. Tak pernah habis kasih-Mu. Terima kasih. Tak pernah habis anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik, Kau sangat baik. Sungguh Engkau sangat baik, terlalu baik. Terima kasih. Yes, Lord. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar Terlalu baik Engkau bagi kami, Tuhan. Amin. Itu sebabnya kami mau terus memuji, menyembah Tuhan. Sebab tidak ada hal yang lebih
berharga yang kami bisa berikan bagi Tuhan selain kami mempersembahkan hidup kami. Terima kasih semua kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaat yang bisa hadir hari ini. Biar Engkau berkarya di tengah-tengah kami, menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Bangkitkan iman kami, semangat kami untuk kami terus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Urapi firman-Mu, berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Membangkitkan semangat dan gairah dalam melayani Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalau saudara tahu kapan saudara dipanggil Tuhan, saya percaya saudara tidak akan buang-buang waktu ini. Haleluya. Tapi kalau sudah dipanggil Tuhan, semuanya yang terjadi adalah kata-kata penyesalan. Kenapa? Enggak dari kemarin. Kenapa? Tidak dari dulu. Kalau saya tahu hari ini, maka dari kemarin saya sudah begini. Saudara, semua kita pasti mati, saudara. Amin. Amin. Dan waktu yang dipercayakan Tuhan buat kita, kita harus gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita buka saudara Alkitab kita, Esra. Kita mau melihat saudara Esra pasal yang ke-8 ayat 1, kemudian ayat 16 sampai 23. Esra pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Inilah kepala-kepala kaum, keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Kemudian 16. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Eliel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Sakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yarib dan Elnatan, yakni pengajar, dengan suatu pesan untuk hidup, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang, dan daripada budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu minta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan. Bertahun mereka dibuang di Babel. Di Babel mereka begitu hidupnya tidak enak. Mereka tidak boleh beribadah. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memulangkan mereka kembali ke negerinya di Yerusalem. Dan Esra dipakai Tuhan, saudara, untuk mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara kita membaca Alkitab ini, saudara, tentang perjalanan bangsa Israel, di kitab ini, saudara, di pasal 8 ini, bangsa Israel itu mereka begitu penuh dengan penyesalan, saudara. Kenapa? Karena mereka selama ini meninggalkan pelayanan. Saudara, mereka begitu menyesal. Kenapa?
Dulu kami meninggalkan pelayanan, dulu kami meninggalkan ibadah, sehingga kami harus menderita seperti ini, sehingga kami harus dibuang Tuhan selama 70 tahun. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan masih tetap baik buat bangsa Israel. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka pulang ke negerinya. Dan ketika mereka dikasih kesempatan untuk pulang ke negerinya saudara, dan di hati mereka ada sebuah perubahan yang besar. Perubahan besar apa yang ada di hati mereka? Mereka ingin kembali kepada Tuhan. Mereka ingin beribadah sungguh-sungguh dengan penuh penyesalan kepada Tuhan. Dan mereka ingin melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, jangan tunggu engkau hidupmu susah, karena engkau meninggalkan pelayanan baru engkau kembali melayani Tuhan. Sebab saudara dan saya kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, Ezra ini dia mempersiapkan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan saudara untuk melayani di Bait Allah. Kenapa? Karena mereka mau membangkitkan kembali ibadah di Yerusalem. Mereka mau menghidupkan kembali semangat beribadah di Yerusalem. Apakah semangat saudara dalam beribadah masih bergairah? Apakah semangat kita melayani Tuhan masih terus bergairah saudara? Haleluya. Pekerjaan Tuhan selalu membutuhkan tenaga untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak pernah kelebihan orang untuk melayani. Selalu membutuhkan orang-orang untuk melayani Tuhan. Siapapun kita, setiap kita sebenarnya punya tugas dalam pelayanan. Kalau berbicara tentang pelayanan, saudara jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya WL, main musik, dan hanya yang tampil di depan sini. Pelayanan tidak diukur dari situ, saudara. Pelayanan itu dimulai dari hati. Amin. Amin. Kira-kira saya bilang begini, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melayani, itu adalah penus. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melayani, kita sama dengan. Kalau kita berkata aku melayani, tetapi aku tidak mengasihi Tuhan, itu maksudnya begini. Orang boleh sibuk pelayanan, tetapi lupa sama Tuhan, itu pendusta. Tampil di depan orang itu mudah, tetapi apa yang ditampilkan adalah dirinya, bukan menampilkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang melayani di sini, jangan tampilkan dirimu, tapi tampilkanlah Tuhan dalam pelayanan. Artinya begini, sebelum engkau melayani, engkau harus melayani Tuhan terlebih dahulu. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu atau budimu, dan sesudah itu kasihilah sesamamu manusia seperti sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, berarti kita sedang mengasihi sesama dengan kasih kita. Kita bisa mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Tuhan, bisa. Tapi yang kita pakai adalah kasih phileo, kasih sesama. Saudara, kasih yang kita pakai untuk mengasihi sesama tanpa pakai kasih agape, kita nggak bisa mengampuni. Hanya kasih agape yang kita bisa mengampuni. Ketika kita disakiti, ketika kita dimaki-maki, kita bisa bilang haleluya, aku mengasihi. Itu kasih agape. Sama, itu sebenarnya hukum yang kedua. Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang menilai yang sesungguhnya adalah Tuhan. Amin. Amin. Orang boleh hebat di panggung, tetapi yang sebenarnya yang bagus itu kalau hebat di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Mengasihi Tuhan ini yang paling utama, saudara. Jangan tinggalkan kasihmu kepada Tuhan karena engkau mengasihi sesama. Korban.
Banyak orang saudara sibuk melayani sesama, tapi lupa mengasihi Tuhan. Ini gagal. Hidup yang gagal. Harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru mengasihi sesama. Amin. Amin. Bagaimana kasih kita dengan Tuhan? Diukur dari persekutuanmu dengan Tuhan. Itu langkah hal yang paling utama, yang terdepan, hubunganmu dengan Tuhan. Dalam satu hari berapa banyak saudara waktu yang saudara pakai untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu penilaian yang paling terdepan. Berapa banyak kita membaca firman setiap hari? Itulah yang mewarnai hati dan pikiran kita. Sesibuk-sibuknya kita dalam bekerja, dalam mengurusi siapapun, kalau kita masih ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan, saya yakin kekuatan baru selalu kita dapat. Amin. Gak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tapi semakin kita sibuk dengan hal-hal yang dunia ini, saudara, pikiran kita terkuras, emosi kita terkuras, tenaga kita terkuras, saudara. Kalau pikiran kita, tenaga kita terkuras, saudara, kita kehabisan tenaga. Dan itulah yang membuat tubuh kita lemah, fisik kita lemah, dan menyebabkan sakit dan mati. Tuhan kita semua tak bisa. Amin. Amin. Dan saya juga belajar, saudara kita semua harus belajar. Orang tua sebut nama anak-anak setiap hari di dalam doa. Kelihatannya itu sepele, saudara, tetapi di doa ibuku, namaku disebut, besar dampaknya. Mari kita berikan hidup kita untuk tidak ada artinya tanpa pengorbanan Yesus. Dengan pengorbanan Yesus, hidup saudara dan saya dibeli menjadi miliknya. Amin. Tidak lagi ada kata untuk alasan kita tidak melayani Tuhan, sebab engkau sudah dibeli dengan darahnya yang kudus. Kalau engkau tidak melayani, engkau mengkhianati tubuh dan darah. Biarlah waktu yang singkat ini layanilah
Layanilah Tuhan. Berikanlah hidupmu melayani Tuhan. Kalau engkau sudah dipanggil ke sorga, engkau tidak lagi bisa melayani di bumi. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, supaya komitmen kita dibaharui, hati melayani kita dibaharui oleh Tuhan. Mari minta Roh Kudus, baharui hatiku Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Biarlah lewat perjamuan kudus mengampuni, amin. Sama-sama dengan iman sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Minum dengan iman sambil berkata, dalam nama Yesus. Anak salibmu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin.